Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak jemu-jemunya kembali kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah karena melihat dan menimbang betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita mengucapkan alhamdulillah tatimmus shalihah. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, sempurna segala amal saleh yang kita kerjakan, yang mana nikmat tersebut yang kiranya mudah-mudahan selalu membawa kita, membimbing kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang kiranya menambah keimanan kita kepada Allah. Ketaatan yang dengannya iman kita selalu terpelihara, hati kita selalu terjaga. Yang hati tersebut ketika menjadi qalbun salim, maka kita akan masuk ke dalam surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, tentu kita sangat menginginkan sampai akhir hayat kita mempunyai hati yang bersih, hati yang salim, hati yang selamat dari segala penyakit. Dari penyakit-penyakit hati yang merusak sifat karakter kita sebagai seorang muslim. Nah, sebagai seorang muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda. Rasulullah katakan dalam hadisnya, yang ini menjadi peringatan bersama buat kita. Bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Yang mungkin kita termasuk yang melakukan. Atau kita ada melakukan, coba diingat lagi. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, dan ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim. La yahillu lil muslim an yakhjura akhahu fawqa salas. La, Rasulullah katakan tidak halal. La yahillu, tidak halal, artinya haram. La yahillu lil muslim, bagi seorang muslim, an yakhjura akhahu, dia menghajar. Nanti kita akan jelaskan hajar ini ada dua. Menghajar ini maksudnya bukan memukul ya, tidak harus memukul. Menghajar ini maksudnya adalah mendiamkan, memusuhi, menjauhi. Fawqa salas, di atas 3 hari. Artinya apa? Artinya kita dikasih dispensasi hanya 3 hari untuk meredakan emosi, kekesalan, kejengkelan kepada saudara kita. Yang mana itu adalah hal yang wajar, manusiawi. Bahkan Islam, agama kita, mentolerir masalah tersebut. Sehingga coba lihat syariat yang luar biasa sempurna ini. Sampai perkara seperti ini, Allah Maha tahu. Rasulullah SAW melalui firman mukjizat yang Allah turunkan kepadanya, tahu, paham bagaimana manusia itu. Nah, kita sebagai manusia yang ingin selamat, baik dunia maupun akhirat, hanya tinggal menjalankan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, bukan menciptakan lagi syariat baru. Nah, di sini Rasulullah katakan la yahillu, tidak halal, artinya haram, bagi seorang muslim yang dia memusuhi atau tidak
mengajak bicara, tidak menegur, tidak menyapa saudaranya sampai lebih dari 3 hari. Artinya apa? Artinya ini adalah perkara yang banyak di antara kita nggak sadar. Bahkan ya, tidak sedikit di antara orang-orang yang bersaudara, sahabat, teman dekatnya, yang ini wajar. Namanya kita sering berinteraksi, sering bersama. Tentu ada 1-2 hal yang membuat kita berbeda pendapat. Yang itu terjadi gesekan-gesekan. Yang tentunya membuat ada hal-hal yang menyakiti hati. Atau salah sih. Itu adalah hal yang wajar. Dan itu pasti terjadi. Dan bahkan dikatakan bukanlah orang yang baik itu orang yang mengurung dirinya di rumah, kemudian dia nggak berinteraksi dengan manusia. Tidak. Orang yang baik itu ketika dia bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan tetangganya, walaupun terjadi gesekan, dia bisa memperbaiki diri dan memperbaiki yang ada di sekitarnya. Nah ini, dan gesekan itu pasti terjadi. Kesalahan, permusuhan, kesal, marah itu pasti terjadi. Dan itu adalah sesuatu yang sifatnya basyariah, sesuatu yang manusiawi. Hanya saja di sinilah Islam, agama yang sempurna ini mengajarkan kita sebagai umatnya bagaimana bersikap sebagai seorang muslim. Satu hadis ini sebenarnya sudah cukup untuk sebagai renungan kita. La yahillu, tidak halal artinya haram. Seorang muslim pasti menjauhi perkara yang haram. Dan masih ada hadis lainnya yang Rasulullah menegaskan betul-betul melarang bagi kita untuk bermusuhan. Kalaulah 3 hari saja itu adalah batas akhir, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan engkau yang sudah bukan lagi hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, bahkan hitungan tahun. Allahu Akbar. Ini adalah sesuatu yang harus segera kita perbaiki, kita benahi. Karena ada ancaman yang besar yang insya Allah nanti akan kita terangkan. Apa sih ancaman yang Rasulullah sampaikan tentang orang yang bermusuhan sampai dia berlarut-larut setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di acara kita Nu'min Sa'ah. Yang kali ini kita membahas tentang jangan lebih dari 3 hari atau larangan bermusuhan lebih dari 3 hari. Nah, dalam hadis lainnya, tadi kita membawakan satu hadis yang itu bentuk larangan Nabi, la yahillu, tidak halal ya bagi seorang muslim yang dia memusuhi, mendiami atau tidak bertegur sapa, tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW juga pernah, yang ini juga merupakan hadis Bukhari Muslim, artinya sahih. Rasulullah katakan, janganlah kamu sekalian saling putus memutuskan, dan jangan pula belakang membelakangi, dan jangan pula benci dan membenci. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, hadis yang agung ini juga mengingatkan kita, melarang kita untuk saling musuh-memusuhi. Ini terkadang ini disebabkan karena saling menyambut satu dengan yang lain. Kalaulah ada di antaranya yang dia berusaha untuk berdamai, artinya ya dia memaafkan, dia meminta maaf, maka dikatakan dia adalah orang yang terbaik. Orang yang pertama kali meminta maaf, dia orang yang terbaik. Nah, bagaimana jika Ustadz, kita udah berusaha minta maaf, kita dan minta maaf, tapi enggak juga dimaafkan, atau dia tetap juga memusuhi kita? Maka insya Allah Anda telah selamat dari hukuman, dari ancaman yang Nabi katakan dalam hadis lainnya. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis lainnya, la yadkhulul jannah qati',
la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Allah Akbar, ancaman yang luar biasa. Kalau Anda tidak masuk surga, maka kemana? Jelas ke neraka. Apakah Anda mau hanya karena permusuhan, hanya karena kekesalan, membuat Anda terhalang dari kebaikan yang besar? Alangkah ruginya. Alangkah ruginya Anda yang seharusnya Anda telah banyak melakukan amal ibadah, sholat, puasa, zakat, sedekah, bahkan haji, umroh. Tapi di samping itu Anda bermusuhan dengan tetangga. Sering sekali menyakiti hati tetangga, tidak bertegur sapa. Padahal sama tetangga itu termasuk Rasulullah katakan apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Rasulullah perintahkan muliakan. Ini konsekuensi dari beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, banyak di antara kita malah bermusuhan dengan tetangganya. Hanya karena mungkin anaknya berkelahi ya, namanya memang anak-anak biasa. Bermain ya berantem. Itu suatu yang orang tua nggak bisa terima malah ikut berantem juga. Maka ini adalah perkara yang sungguh sangat merugikan dirinya sendiri. Atau kita dengan saudara kita. Mungkin dia ada yang mengambil harta kita, ada memakai barang kita dan lain sebagainya. Kemudian kita marah sampai tidak berteguran sampai setahun 2 tahun. Atau bahkan orang tua kita. Allahu Akbar. Ada orang yang bermusuhan dengan ibunya, bermusuhan dengan ayahnya. Sampai hitungan tahun. Anda dengan tangan Anda sendiri menutup pintu surga itu. Mendatangkan murkanya Allah. Untuk apa Anda bergengsi meminta maaf kepadanya? Walaupun Anda tahu ini dia yang salah. Namun statusnya, posisinya Anda sebagai anak. Dia sebagai orang tua. Tidak hina bagi Anda meminta maaf kepadanya. Walaupun dia pada asalnya yang salah. Tidak hina bagi Anda untuk memaafkannya. Toh itu juga untuk kebaikan Anda. Maka Anda tahu. Ridallah fi ridha walidain. Suhtullah fi suhtu walidain. Ridhonya Allah berada pada ridhonya orang tua. Kemarahan, murkanya Allah pada orang tua. Maka tidak cukupkah ini sebagai suatu bahan pertimbangan buat Anda bisa membuka hati, bisa melunakkan, menjatuhkan, menurunkan ego Anda agar bisa bersimpuh meminta maaf kepadanya. Ingat kebaikan-kebaikannya. Ingat berapa banyak pengorbanan yang dia berikan kepadamu. Jangan kau pandang kesalahan. Jangan kau pandang karena dia telah mengambil hartamu. Kau harus ingat, Nabi katakan, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu punya ayahmu. Sehingga tidak ada istilah orang tua hutang kepada anaknya, tidak. Allah. Ada yang seperti itu. Orang tua terkadang dia mungkin segan, gengsi dia meminta kepada anaknya. Kemudian dia katakan hutang karena dia butuh. Alangkah mirisnya Anda sebagai anak yang malah memperhitungkan perkara seperti ini. Mulai sekarang renungkan. Buka hati, minta kepada Allah, lembutkan hati Anda agar bisa bersimpuh meminta maaf kepadanya. Asulhu khair. Damai itu adalah baik. Damai adalah baik. Benar adanya manusia itu memiliki tentang emosi, kemarahan. Itu setidaknya terbagi menjadi 4. Ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ada orang yang dia mudah marah dan mudah. Tingkatan yang pertama adalah orang yang dia susah marah atau lama dia marahnya. Atau jarang dia marahnya. Dan mudah memaafkan. Ini tingkatan yang pertama. Jarang marah atau nggak gampang marah, tapi mudah memaafkan. Ini tingkatan yang pertama. Dan ini adalah sebaik-baiknya tingkatan. Ada yang kedua, dia
jarang atau susah dia marah, tapi susah pula memaafkan. Nah, ada yang ketiga, orang yang dia mudah marah, tapi mudah pula memaafkan. Dan yang paling buruk yang keempat ini, yaitu orang yang dia mudah marah, susah pula untuk memaafkan. Ini yang paling buruk. Insyaallah kita akan jelaskan lebih lanjut penjelasan tentang tingkatan dari orang ini setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga, tentang masalah di nu'min sa'ah kita, yaitu larangan bermusuhan atau mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Nah, kita tadi berbicara tentang tingkatan dari sifat emosionalnya kita sebagai manusia. Tingkatan yang pertama ini adalah tingkat yang terbaik, yang mudah-mudahan kita semua bisa berada di tingkatan ini, yaitu jarang atau susah dia marah tapi mudah memaafkan. Susah dia marah tapi mudah memaafkan. Ini mungkin ya termasuk di antara sahabat-sahabat yang seperti ini. Di antaranya ada Abu Bakar, dan juga di antaranya ada Nabi. Di sana ada Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Yusuf dengan kisahnya yang dia dizolimi oleh saudara-saudaranya, bahkan hampir terbunuh atas tindakan atau hasadnya saudara-saudaranya, tapi dia memaafkan. Dia mudah memaafkan kejahatan yang dilakukan oleh sahabatnya. Ini yang terjadi dengan Nabi kita Muhammad SAW, yang dia memaafkan penduduk Taif yang berbuat zalim kepadanya, dan banyak lagi kisahnya. Begitu juga dengan Abu Bakar, kisahnya yang hatinya lembut, mudah sekali memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang kedua tadi, yaitu susah marah tapi susah pula memaafkan. Nah, dan yang ketiga itu tadi adalah dia mudah marah tapi mudah memaafkan. Ya mungkin ini kita banyak yang seperti ini ya, mudah marah tapi mudah juga memaafkan. Yang mirisnya itu orang yang dia mudah marah tapi susah memaafkan, pendendam ya. Nah, ini adalah orang yang sangat merugi. Berapa banyak kebahagiaan yang seharusnya dia dapatkan rusak hanya karena rasa dendam, iri, dengkinya. Ketika dia lihat orang yang tidak dia sukai, maka rusak suasana hatinya. Rusak suasana hatinya. Seharusnya dia dapat kebaikan, seharusnya dia bisa dapat ibadah, dia bisa mendapatkan keutamaan, tapi hanya karena dia tidak suka melihat orang yang ada di situ, akhirnya dia buang muka dan dia memusuhi. Akhirnya dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Nah, ini sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah pernah mengatakan, tuftakhul abwabal jannah kulla yaumil isnin wal khamis. Rasulullah katakan, pintu-pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin dan hari Kamis itu pintu-pintu surga itu dibuka. Dan di hari ini, di hari Senin dan Kamis itu dosa-dosa Allah ampuni. Dosa-dosa sebanyak apapun itu Allah ampuni bagi orang yang meminta ampun kepada Allah. Dan di sini tertinggal hanyalah selagi dia tidak melakukan perbuatan dosa syirik. Kecuali Allah. Kecuali orang yang dia mendiami atau dia bermusuhan dengan saudaranya, maka tahan. Jangan ampuni, jangan kasih dia rahmat, jangan kasih dia kebaikan itu sampai dia berbaikan dengan saudaranya. Allahu Akbar. Coba lihat. Apakah Anda mau? Apakah Anda rela ketika kebaikan-kebaikan itu hilang dari Anda? Yang seharusnya Allah berikan ampunan, Allah angkat pahala-pahala Anda di hari Senin dan Kamis, tapi karena Anda bermusuhan dengan saudaramu,
istri dengan suaminya atau suami dengan istrinya, anak dengan orang tuanya, tetangga dengan tetangganya. Maka jangan sampai Anda menjadi orang yang merugi karena tertahan, karena hilangnya kesempatan tersebut disebabkan permusuhan yang Anda pelihara. Karena sejatinya kemarahan itu hanya sekitar 3 hari mereda. Adapun ketika sampai lebih dari 3 hari, maka itu berarti Anda tidak dapat menaklukkan emosi yang ada dalam diri Anda. Dan Anda memperturutkan hawa nafsu, kemarahan. Dan itu adalah di antara kemenangannya syaitan. Maka kalahkan syaitan. Turunkan ego Anda. Maafkanlah dia. Engkau akan mendapatkan kebahagiaan darinya. Orang yang mudah memaafkan, bahagia hidupnya. Sebaliknya orang yang susah sulit memaafkan, maka hidupnya sengsara. Maka kebahagiaan hilang darinya. Karena dia memendam dalam hatinya. Karena dia sendiri yang memasukkan virus menyakiti hatinya. Yang seharusnya didapatkan kolbun yang salim. Hati yang bersih, hati yang selamat. Hanya karena permusuhan yang terus dia pelihara, dendam yang terus dia besarkan, maka akhirnya dia akan sedih, kesal, jengkel, dan berakhir kepada hal-hal buruk lainnya. Berakhir pada terhalangnya dia dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Hadis ini tadi jelas ya dikatakan bahwasanya dia terhalang dari kebaikan, amalnya tidak diangkat oleh Allah, surga atau ampunan dia tidak dapatkan, dan tentu ini adalah kerugian yang besar. Kerugian yang besar kalaulah dia terus dan terus tidak mau berdamai. Asulul khair, perdamaian itu baik. Maka cobalah renungkan kembali. Jangan sampai kerugian itu terus Anda dapatkan. Jangan sampai Anda akan menyesali. Menyesali apa? Menyesali karena tidak terdapat atau tidak masuk ke dalam perkara kebaikan yang Allah telah siapkan. Anda tidak bisa masuk surga. La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi renungan buat kita bersama. Agar kiranya mulailah untuk memperbaiki hubungan Anda. Jika ada teman dekat yang akhirnya menjauh hanya karena ini, maka coba kembali, tarik dia. Walaupun Anda merasa Anda tidak salah, minta maaf. Mudah-mudahan ini membuka jalan untuk kembali perbaikan. Dan bukankah Anda boleh berbohong, mendamaikan orang yang sedang berselisih? Itu perkara yang dibolehkan. Padahal berbohong itu dosa besar. Nah, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.